channel edukasi tentang Microsoft Excel. Dalam video kali ini kami mengharapkan Anda bisa paham tentang Excel karena kami akan membagikan pengalaman tips dalam mengoperasikan Excel. Tentunya untuk mungkin kegiatan pekerjaan Anda atau mungkin kegiatan perkuliahan Anda atau mungkin untuk menghitung hasil bisnis Anda. Semoga bermanfaat. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan, kami minta Anda mendukung kami untuk subscribe dan klik gambar lonceng-loncengan di bawah. Baiklah, dalam mengoperasikan Microsoft Excel, hal yang paling utama adalah Anda harus paham informasi apa yang Anda dapatkan, data seperti apa yang Anda terima. Oke, kemudian Anda baru tahu nanti atau Anda akan bisa menentukan goalnya. Data itu akan diolah menjadi seperti apa. Baik, kali ini saya coba menjelaskan karena data ini adalah data yang saya sediakan sendiri. Jadi katakanlah ini adalah PT Nai Pos punya transaksi, ada 20 transaksi, mulai dari, ingat ya, ini namanya row 8 sampai dengan row 27. Kemudian di setiap, ingat ya, ini kolom. Di setiap kolom A sampai L. Oke. Anda harus paham di sini satu, kolom B ini artinya apa sih? Ini kan tadi nomor urut 1 sampai 20, kolom 8 sampai 27 adalah jumlah transaksi. Kemudian kolom B apa sih? Kolom B ini adalah karyawannya Nai Pos. Mereka berperan sebagai sales. Kemudian kolom C ini apa sih? Ini adalah pelanggan, customernya PT Nai Pos yang membeli barang ke PT Nai Pos. Kemudian kolom D apa sih? D adalah barang-barang yang mudah dijual. Kemudian E adalah kategori, F adalah harga barang per unit, G adalah biaya, ini adalah jumlah unit atau jumlah quantity yang sudah dijual, I adalah nilai total penjualan secara nilai rupiah, J adalah jangka waktu pembayaran, berapa lama itu akan dibayar sesuai dengan term and condition. Kemudian K adalah lokasi barang itu dikirim kemana. Terakhir adalah L, ini adalah nama kolektor, siapa yang akan menagih berapa, siapa yang akan menagih ke siapa. Misalnya Hutauruk transaksi nomor 1 akan menagih 2 juta kepada customer atau pelanggan PT Pasaribu. Nah, ketika Anda sudah paham informasi apa yang Anda dapatkan, barulah Anda bisa mulai bekerja. Oke, katakanlah sekarang Anda diminta untuk menghitung berapa total penjualan dari 20 transaksi. Biasanya paling gampang itu adalah, karena ya ini adalah datanya paling sederhana, kita cukup short kolom 8 sampai kolom 27, kemudian kita bisa lihat penjumlahannya di bawah sini. Sum of selected cell, penjumlahan dari kolom-kolom yang udah kita pilih. Oke, ada 1,8 M. Itu yang paling mudah. Tapi ketika nanti row-nya lebih dari 20, katakanlah 10.000, 20.000, 100.000,
Ada nggak ya 100.000? Oke, katakanlah dulu begitu. Anda bisa memakai fungsi sum. Saya akan tunjukkan. Ketika Anda ketik sum, buka kurung, Anda diminta untuk memasukkan number one. Artinya apa? Mana yang Anda ingin jumlahkan? Row 8 sampai row 27. Oke. Atau ketika kita geser, ada 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R. Itu adalah row. Oke. Nah, jumlahnya akan sama seperti kita blok kolom ini. Sel, ini namanya sel ya. Ini sel, blok sel ini kelihatan jumlahnya di pojok sebelah kanan. Kemudian ketika kita menggunakan if, kelihatan jumlahnya di atas dan hasilnya sama. Artinya adalah kedua cara ini adalah cara untuk mencari tahu berapa jumlahnya. Oke. Sebelum saya bergerak ke rumus turunannya sum if, saya mau kasih tahu salah satu persamaannya dengan persamaan dan perbedaannya dengan fungsi lain yang sebenarnya fungsi ini juga di dalamnya ada fungsi penjumlahan, yaitu adalah fungsi subtotal. Kebetulan di dalam subtotal ini akan banyak menu-menu, tuh menu 1 sampai menu 101. Tapi dengan case ini kita pilih menu ke-9. 9 itu adalah sum. 9 dan koma. Kemudian Anda kembali lagi diminta untuk memasukkan referensinya atau yang mana yang mau Anda jumlahkan. Kemudian Anda enter. Jumlahnya sama. Artinya apa? Artinya saya ngomongnya benar. Dua formula ini berfungsi sama. Terus bedanya apa ya? Kenapa dibuat dua ya? Oke. Saya akan tunjuk perbedaannya. Perbedaannya ketika saya memilih, saya mau tahu hanya salesman lumban batu ini jualannya berapa, dan ketika saya short yang muncul adalah lumban batu saja, ternyata jumlahnya berbeda. Disinilah letak perbedaannya. Jadi ketika kita pakai fungsi sum dan ketika Anda filter datanya, totalnya tidak akan berubah. Dia akan tetap, fungsi ini akan tetap menghitung mulai dari row 8 sampai ke 27. Oke. Sedangkan subtotal akan menghitung selected cell. Jadi, sel mana yang kita pilih? Kita tadi pilihnya dengan cara filter. Oke, sekarang kita filter lagi yang lain. Lumban batu punya penjualan 24 juta. Saya mau cari lumban gaul. Oke, lumban gaul punya penjualan 840 juta. Begitu juga kalau misalnya saya mau lihat barangnya, baterai berapa ya, baterai ini terjual, 85 juta. Oke, kalau saya kembali ke kolektor siapa ya, si Manung Kalit berapa ya dia harus tagih. Oke, 1,1 M. Jadi inilah perbedaan antara subtotal dan sum. Persamaannya
sama-sama menjumlahkan. Oke, baik. Sekarang kita akan bergerak ke fungsi berikutnya, SUMIF. Oke, di sini kita menggunakan data yang persis sama dengan data yang tadi ya. Cuman bedanya di sini pertanyaannya lebih spesifik. Misalnya, Anda diminta, coba lo cari siapa salesman yang punya penjualan paling banyak. Kebetulan ini tadi sudah saya isi, jadi kelihatan ya yang punya penjualan paling banyak itu Lumban Gaul, tapi kita akan simulasikan fungsinya benar apa enggak sih. Oke. Kedua, mungkin ketika Anda ditanya siapa sih kolektor yang paling besar tanggung jawabnya menagih, atau barang apa sih yang paling banyak dijual. Oke, kalau kita kembali tadi ke cara yang pertama, terlalu manual ya, jadi bisa sih bisa. Dalam Excel itu semuanya bisa. Yang membedakannya adalah cepat atau lambat. Lambat karena apa? Cepat karena apa? Cepat ya karena kita bisa berkreasi, kita kreatif mencari fungsi-fungsi mana yang paling tepat. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi SUMIF. Gimana ya? Siapa ya salesman yang paling banyak penjualannya? Pertama kita akan menghitung jumlah penjualan secara kuantiti. Saya akan masukin rumusnya dulu. SUM. Tapi bukan sum yang biasa ya. Tadi sum itu kan ada banyak pilihan. Kali ini saya mau ngajak pakai SUMIF. SUMIF itu kita pakai satu kriteria. Kita mau cari satu hal saja. Misalnya dalam hal ini kita mau cari satu orang salesman namanya Lumban Batu. Ini jualannya berapa banyak? Oke. Kita masuk ke rumusnya. Di sini Anda bisa lihat ya, ada range, ada kriteria, ada sum range. Jadi ini harus diisi semua supaya formulanya berjalan baik, angkanya tepat. Range, apa itu range? Range itu adalah di kolom mana letaknya salesman. Nah, dalam case ini kita bisa sama-sama lihat salesman ini adanya di data row B. Jadi kita short, kita pilih row B. Kemudian ketik koma kriteria. Ingat, tadi bedanya sebelum kita klik koma, yang di bold itu berpindah ya. Oke, sekarang kita diminta untuk mengisi kriteria. Kriteria apa? Siapa yang mau kita cari? Penjualan siapa yang mau kita cari? Oke, dalam hal ini kita mau pilih Lumban Batu ya. Oke, ini saya pindahkan dulu karena ini bisa digerak-gerakin. Oke, bukan huruf. Tadi Lumban Batu ada di sini. Kemudian kita ketik koma sum range, artinya apa? Apa yang mau kita jumlahkan? Di row yang mana yang mau kita jumlahkan? Karena ini kita mau cari jumlah kuantiti penjualan, berarti di dalam data jumlah penjualan itu ada di row G. Ya, Anda benar. Kemudian kita tutup kurung, enter. Apakah benar Lumban Batu tidak punya penjualan sama sekali? Kita bisa koreksi di sini. Kita coba cek ya. Oke, kenapa Lumban Batu tidak ada? Karena penulisan di sini Lumban Batu beda dengan penulisan di sini. Caranya gimana kita cari tahu? Ini kita copy. Coba kita cek. Wah, no match.
nggak ada tulisan lumban batu di list ini. Yang ada itu adalah lumban G batu. Karena itu nilainya 0. Tapi nggak apa-apa, ini typo. Kita coba ganti dengan lumban batu. Lihat ketika saya rubah satu data, di sini datanya berubah ya. Jadi 10, saya rubah lagi 22, ya terus. Artinya fungsi ini berjalan. Cuman bedanya datanya yang belum benar. Oke. Jadi itulah fungsi sum if. Bagaimana kita menjumlahkan satu kriteria, yaitu apa? Menjumlahkan penjualan dari satu orang salesman yang namanya lumban batu. Ketahuanlah angka atau total kuantitinya 98 unit. Oke, sekarang kita mau cari tahu berapa nilai total penjualannya si lumban batu. Pilihannya apakah kita ketik atau kita copy aja. Kalau saya lebih enak copy rasanya ya. Saya akan copy, pindahkan ke kolom sebelahnya, kemudian enter. Oke, kok nilainya 0? Oke. Kalau hasilnya 0, kita koreksi rumusnya. Nah, disinilah pentingnya Anda mengetahui atau memahami setiap fungsi. Jangan dihafalin. Karena kalau dihafalin, Anda nggak bakal bisa mengerjakan. Kalau datanya berbeda-beda. Kita akan koreksi rumusnya. Yang pertama, range. Tadi kan kita mau ngitung berapa total penjualannya lumban batu. Berarti kita mau cari lumban batu itu ada di kolom lumban batu itu ada di row yang mana? Angkanya 0 karena di dalam di dalam kolom C tidak ada lumban batu di sini. Oleh karena itu hasilnya 0. Tapi ketika saya pindahkan kolomnya ke B, kita enter, apakah bisa? Oh, ternyata belum bisa. Oke, kita cek lagi. Apa yang salah? Oh, ternyata yang keliru adalah kriteria. Yang mau kita cari apa? Yang mau kita cari kan lumban batu. Bukan yang kita cari 96. 96 ini nggak ada di kolom B. Karena itu dia 0. Nah, sederhananya kita pindahkan dia ke kolom M. Karena ya kita memang mau cari lumban batu. Oke, ternyata ada ya 24 juta penjualannya. Kuantitinya 96 juta. Kemudian kolom yang kosong apakah kita satu-satu kita copy paste? Oh tidak, kita tinggal klik saja. Sesederhana ini. Oke, ketika datanya semua terisi, kemudian Anda baru bisa jawab siapa salesman yang paling banyak melakukan penjualan. Adalah lumban gaul. Oke. Sampai di sini saya akan coba sekali lagi tentang siapa kolektor yang paling banyak tanggung jawabnya. Sama seperti tadi ya, saya lebih prefer rumus yang sama akan saya copy ke tempat ini. Oke, kalau misalnya hasilnya tidak ketemu, kita koreksi rumusnya. Kita koreksi datanya. Jadi kelihatan ya salahnya di mana ya. Yang mau kita cari itu apa? Nah, yang mau kita cari itu kan utang huruf. Berarti ini salah nih. Ya, ini P, kolom P8,
isinya kosong. Jadi kita harus benerin dulu buta hurufnya di sini. Oke, kemudian kita pastikan lagi selanjutnya buta huruf itu ada di range mana, di kolom mana, ya. Oke, buta huruf itu ada di kolom K. Oke ya, kolom K. Berarti sudah benar ya, buta huruf ada di range K. Terus yang mau kita cari atau kriterianya sudah tepat di kolom Q8. Kemudian yang mau kita jumlahkan. Yang mau kita jumlahkan itu apa? Total penjualan kan. Yang mau kita jumlahkan total penjualan. Total penjualan ada di ada di kolom mana? Di kolom H. Nah, cara lain selain menarik ini adalah Anda bisa rubah ini menjadi H, satu lagi dan H. Kemudian nanti akan otomatis ini yang warna ungu akan otomatis ke kolom H. Kemudian Anda enter. Oke, buta huruf harus menagih 559 juta loh. Kemudian yang lain gimana? Saya sederhananya akan short ke bawah. Jadi sama. Siapa yang paling banyak? Yang paling besar tanggung jawabnya adalah ya si Manungkalit. Saya kasih warna. Kemudian yang melakukan penjualan paling banyak adalah Siluman Jawa. Oke, untuk latihan Anda silahkan coba isi siapa kolektor barang apa yang paling banyak dijual, baterai kah, earphone kah, handphone. Di video selanjutnya ketika Anda bisa menyelesaikan ini, saya akan memberikan Anda lagi pengetahuan tentang turunannya, yaitu apa? Sum if s. Anda bisa lihat ya di sheet ini sum if s. Saya akan bagikan di video saya berikutnya. Silakan klik tanda lonceng, subscribe account ini. Nanti kami akan posting video-video terbaru tentang edukasi menggunakan Microsoft Excel untuk mempermudah hidup Anda. Terima kasih. Salam sukses.